cahaya Ramadan. Alay. Artinya apa itu? Nah, kebetulan ini ada Master King-nya terjemah ini. Oh gitu ya, katanya ini ahli IT. Boleh. Oh Mas Rizky, apa sih Mas artinya? Boleh Mas Rizky, mic-nya Mbak. Boleh. Ya. Gimana? Nah, dia transfer. Jangan lama-lama transfernya Mas. Jadi itu apa tuh? Salim alaiya. Iya. Sampaikan salam kepada pasanganku waduh. kedipan mata. Masya Allah. Jadi ini dengan kedipan mata. Kedipan mata. Nah kalau salam dengan kedipan mata, ini ngomongin soal bulan Ramadan ya. Kita sampai pertengahan itu kan pasti ada sesuatu yang favorit nih. Betul Biasanya sekali. kalau menu buka puasa favoritnya apa Mbak Wida? Wah, kalau saya apa aja yang penting ada sambal dan juga es ya. Apa aja yang ada sambal dan es? Sama banget Mbak Wida. Sambelnya. Oh gitu. Sama. Kalau Mas Andra? Biasanya es buah. Es Oh, buah. es buah. Coba Gitu, es buah ya. Langsung Oke. sekali singkat, langsung dapat semuanya yang gizinya ya. Langsung. Oh gitu. Oke. Mas Rifki? Kalau saya biasanya jus kurma. Nah, ini berbau kurma nih banyak ya Teh. Iya. Masya Berarti Allah nih. butuh effort dia ya kalau Betul. buka puasa mesti sibuk ke jus dulu nih ya. Kalau Mas Baim? Instan jumbo 3.000. Yang sekarang lagi viral ya berarti ya Mas Ibrahim ya. Aduh, Masya Allah. Esther. Kalau saya biasanya sambal juga sama kayak Mbak Wida. Oh. Sambelnya macam-macam tuh Teh. Ada sambal Oh, hijau, gitu. sambal teri, sambal Lengkap ya. lado, Itu sambal aman apa. ya perutnya ya? Aman ya? Insya Allah. Beneran. Kalau Teh Erin apa Kalau nih? aku itu kalau pas buka puasa menu yang favorit itu adalah teh panas gitu ya, tapi nggak manis. Saya udah manis. Teh tawar. Terus sama kurma juga. Jadi manisnya dari Oke. kurma gitu. Indonesia banget ya. Indonesia dan campuran dong kan ada kurmanya. Oh gitu. Itu ngomongin soal favorit kita buka puasa ya. Iya. Ya ampun, iya ya Aduh, aduh. Masya Allah.
Ya Allah, tuh kan. Asik ngobrol sih. Ntar lagi ya, teman-teman. Bunda, ya Allah. Nanti kita ngobrol lagi ya, ngobrol lagi ya. Ya Allah Bunda, maaf ya Bun. Maaf ya, Kalian Bunda. asik di tetangga sebelah sampai Maaf, tidak Bunda. dicuekin sendiri. Enggak nyuekin Bunda, silakan duduk dulu Bunda. Masya Allah. Iya. Jadi tadi tuh ngomongin soal menu Sudah favorit dapat kan. ilmu apa? Tadi ngomongin kurma. Menu Referensi favorit betul. ya. Karena kalau buka puasa tuh ada banyak ya yang suka favoritnya. Nah, tapi ternyata itu kita baru ngomongin soal menu jasmani ya. Iya. Ternyata apa makanan rohani juga ada ya, Bun? Apa hal lain yang perlu kita beri asupan juga di Iya. dalam tubuh kita, Bunda? Pasti dong, kita kan butuh keseimbangan. Bagaimana jasmani dan rohani kita itu balance gitu. Kalau sekarang jasmani kita oke, tapi rohani kita kering, apa artinya? Betul, Kita benar butuh juga itu. ya. Jadi benar nggak juga, cukup Ga. cuma Iya. teh juga, es Iya, buah belum cukup tidak ya, cukup Bunda? dengan teh jumbo 3.000 ya. Jadi masih ada yang lain-lain. Oke. Ternyata kita butuh ya. Jadi Ya. pas banget nih kali ini kita boleh menyapa juga pemirsa di Betul rumah. sekali. Pastinya kita ketemu dalam suasana yang lebih bahagia. Insya Tentunya Allah. di Cahaya Ramadan. Tentunya sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk kita berbincang dengan narasumber kami luar biasa. Sore hari ini sudah hadir bersama dengan kita ya Teh ya. Iya, beliau adalah seorang trainer dan juga seorang instruktur parenting, juga penyeru kebaikan, ya, memberikan pencerahan. Ini Dengan memberikan suaranya yang begitu seksi. Wah, Sore hari ini dia nih, seksi Bunda ya, Bunda. emang beda banget nih. Ini karena Masya sesuatu Allah. ya, Bunda baru datang loh tadi hari ini dan spesial untuk menyapa pemirsa TVRI dimanapun Anda berada untuk kita mencerahkan dulu ya tentang Ramadan ini. Ya. Kita juga butuh bersih-bersih hati. Jadi jangan bersih-bersih barang-barang di rumah aja. Iya, persiapan lebaran, tamu-tamu datang tidak hanya ruang tamu aja ya Teh yang dibersihkan, tapi juga hati perlu bersih dibersihkan. sawang-sawang, bersih barang-barang gitu. Ya. Kita Itu lupa yang bersih-bersih hati. Orang kuno, orang zaman dahulu padusan katanya. Oh, Ya kalau mau punggahan Ramadan dia padusan bersih-bersih. Padahal yang dimaksud adalah bersih hati, bukan sekedar mandi keramas gitu, itu tidak. Iya. Jadi Makanya kita hatinya juga bersih. Dan bersama dengan kita juga sudah ada nih Bunda Dr. Anda Eni Harjanti yang nanti akan menemani kita bersama di segmen Cahaya Ramadan Ramadan sore hari ini ya Teh Heridia. Betul. Dan pasti juga nanti kami mengajak pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami juga melalui telepon ya atau juga video call. Ya. Jadi jangan khawatir. Tapi kita di mana boleh gabungnya nanti Boleh. ya. Boleh untuk pemirsa nanti boleh bergabung bersama dengan kami yang mau bertanya. Silakan di 0274 580 800 atau di WhatsApp kami di 0823 3340 3574. Iya, baik. Ini kita boleh sekilas pandang dulu ya. Ya. Betapa pentingnya bersih-bersih hati. Kan aku sempat mikir bersih-bersih hati itu diapain ya? Kalau rumah dikelut-kelut, dilap-lap. Kalau hati diapain Hati ya? diapain ya Teh? Sekarang kalau hati itu dikelut-kelut tadi, itu kita lihat posisi hati di mana dulu. Kalau posisi hatinya itu di luar tubuh kita, barangkali bisa pakai kanebo. Tapi sekarang masalahnya hati itu ada di dalam. Kenapa hati itu di dalam? Ada satu ungkapan dari Imam Bukhari yang menyampaikan ala wa inna fil jasadi mulghah. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Daging itu hati. Jadi kalau kita melihat satu kalimat kecil ini, bisa kita tarik satu simpulan bahwa hati itu berada di dalam. Walaupun kadang kita salah juga. Hati di sakit di hatiku. Padahal hati di mana? Di mana, Bun? Hati kan di sini ya. Kalau sehari ini tapi orang bilang hatiku sakit. Di sini jantungku yang sakit. Oh iya, Di kita sini- kebiasaan Iya, ya. kalau di sini paru-paruku yang sakit. Kalau hatiku yang sakit di sini, tapi aneh ya kayaknya ya. Coba ya kita Kalau praktekin. melihat kayak gitu. Sakitnya di mana? Di sini. Wah, dikira Sakit mah nanti. perut. Nah, ini merupakan apa ya hal yang menarik dan perlu diluruskan juga bahwa ternyata hati perlu dibersihkan. nih. Dibersihkan gitu ya. Nah, kenapa kok harus di bulan Ramadan? Kenapa kok nggak di bulan-bulan lain, Bun? Sebenarnya bukan karena di bulan Ramadan. Perlu kita tahu dulu sebenarnya kedudukan hati itu seberapa penting sih? Ya. Kedudukan hati itu apa sekedar oh ini hati bagian dari tubuh yang kalau itu ayam dimakan enak gitu. Tidak tentunya. Jadi kedudukan hati itu kalau di mata Allah jauh lebih hebat dibanding kedudukan harta dan anak. Luar biasa. Bahkan anak Kita ya. punya harta, kita punya anak. Tetapi kalau hatinya tidak bersih, maka itu tidak bisa menjadi pengharapan. Nah, hati yang bersih itu di dalam Al-Quran ada suratnya As-Su'ara
Ya. Ya. Ayatnya 88, 89 atau dimulai dari 87, di situ diure bahwa hati yang bersih jauh lebih menjadi pengharapan dan lebih indah di hadapan Allah dibanding harta dan anak. Ya Allah, ini tadi. sebegitu penting kedudukan hati ternyata ya di dalam manusia itu, dan hati itu ternyata lebih mulia daripada tadi ada harta, anak, Iya. keluarga. Iya. Masya Allah. Dan tadi juga Bunda sudah menyampaikan Teh bahwa ada dalam Al-Qur'an. Tepatnya Asy-Syura tadi ya. Tadi juga sudah disebutkan. Nah, sore hari ini kami juga akan mengajak pemirsa untuk kita bersama menyimak dari Quran surat Asy-Syura dan juga As-Saffat yang akan dibacakan oleh teman kita di sore hari ini, ada Mas Ahmad Zaki. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih banyak ya Mas Ahmad Zaki. Ya Allah, sudah bisa menyejukkan hati kita semua dan juga hati pemirsa pastinya ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bunda, boleh dikaitkan nih dengan Al-Qur'an yang sudah dibacakan oleh rekan Ahmad Zaki tadi. Sebenarnya di surat Asy-Syu'ara itu kalau kita mulai dari 87-nya itu sebuah doa. Ya Allah, jangan Engkau hinakan kami di hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan itu? Ketika harta dan anak tidak berarti apa-apa kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, di sini dapat ditarik satu simpulan. Hati yang bersih jauh lebih berharga daripada harta dan anak. Apa artinya kita memiliki harta yang banyak kalau hati kita kotor? Apa artinya kita memiliki anak-anak yang banyak kalau hati kita tidak bersih? Pertanyaannya, adakah hati yang kotor? Adakah hati yang tidak bersih? Maka ketika kita berbincang hati yang bersih atau sinonimnya hati yang sehat, tentu kalau ada kata sehat itu ada kata sakit. Ada hati yang bersih, pasti ada hati yang kotor. Kalau kita ngomong sakit, muaranya cuma dua, sehat atau mati. Iya kan? Kalau ada hati sakit, muaranya dua. Kalau kita obati, insya Allah sembuh. Kalau kita biarkan, ya mati. Jadi kalau hati bersih, itu tentu ada hati yang kotor. Hati yang kotor, hati yang sakit. Nah, Bunda tadi menyampaikan ada hati yang bersih, ada yang kotor. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Bunda? Ya, kita mau lihat hati yang kotor dulu. Hati yang kotor itu kadang kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, sebenarnya ini ada hati yang sakit, qalbun malid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini Allah berungkap fi qulubihim maradun. Di dalam hati itu ada penyakit. Tolong dibedakan dengan sakit hati. Beda ya? Iya, penyakit saya dan sakit hati saya. Kenapa? Ditinggal. Beda. Ini sakit hati, bukan sakit hati, tapi penyakit hati. Dan penyakit hati ini kalau tidak segera kita sadari dan kita obati akan bertambah-tambah. Maka dikatakan
Siapa orang yang hatinya ada penyakit? Satu, orang yang banyak berprasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada teman-temannya. Hati yang sakit itu hati yang penuh dengan iri dan dengki. Hati yang sakit itu yang kita sedih kalau ada orang lain sukses. Yang kita bertepuk tangan ketika ada orang lain yang sedang menderita. Ini sakit rasanya. Kalau kita melihat kesuksesan teman, kemudian hati kita sudah tergerak untuk negatif, kenali. Hari itu kita kemasukan virus. Oh, jadi Penyakit virus Iya. tadi. hati ya, Iya, budaya. lihat orang sukses, hati saya terluka, berarti ada virus. Lihat orang menderita, kita senyum-senyum. Seakan alhamdulillah kita kena virus. Iya. Jadi ada beberapa itu yang perlu kita kenali ya Teh, ternyata Iya, dan kekotoran ini hati itu kita harus kadang tanpa bertanya. kita sadari loh Betul. Teh, ya kan? Bertanya pada diri kita sendiri dulu nih ya. Betul. Kira-kira kalau ngeliat orang lain bahagia, orang lain susah gitu, gimana ya perasaan kita? Jangan-jangan masih penyakit hati yang kotor. Nah. Terus ingin tahu kan bagaimana juga penyakit hati yang bersih dan bagaimana juga cara kita menghilangkan atau membersihkan penyakit hati yang kotor. Tetap bersama kami pastinya di Cahaya Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Cahaya Ramadan dengan tema bersih-bersih hati. Ternyata nih pemirsa, tidak hanya ruangan saja perlu dibersihkan, tapi hati juga perlu. Tadi juga masih bersama dengan Ustazah Eni Harjanti, tadi juga beliau sudah menyampaikan bahwasanya ada penyakit-penyakit yang kurang bisa kita kenali, salah satunya iri, berprasangka buruk, tapi kadang-kadang di Bunda, kita kenapa kita sulit mengenali hal itu, malah justru muncul penyakit hati lain, yaitu merasa benar sendiri Bunda. Ya. Bagaimana Bunda? Gini, kita kenali
penyakit hati itu dulu. Ya, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita berusaha untuk menghindari. Tapi kalau kita tidak tahu mana toh yang potensi untuk membuat kita berpenyakit hati, ternyata apa yang membuat virus-virus hati kita? Satu, bicara berlebihan. Waduh, bicara Orang berlebihan. bicara itu baik, tapi kalau berlebihan jadi nggak baik. Saya ketemu Mbak Galuh, 5 menit mulus, bagus. 7 menit masih ngobroli tentang kita, hello, say hello, bagaimana kabar, gimana keluarga, bla bla bla. Rina gimana? 10 menit kita sudah nyenggol teman kita yang sudah agak lama nggak ketemu. Ketika 12 menit kita ngomongnya kemana-mana. Nah, Dan itu. ketika 15 menit berkembang, gimana kalau kita 1 jam? Jadi penyakit hati termasuk di dalamnya ghibah, termasuk di dalamnya mengoreksi orang, itu muncul karena kita berbicara berlebihan. Lalu apa kaitannya dengan Ramadan? Nah, ketika Ramadan, walaupun ini bukan hadis yang bisa kita kedepankan, apa itu? Tidur berpahala daripada melek, kan gitu. Tapi kalau Bunda, melek berpahala, asal itu bermanfaat. Tidur berpahala daripada melek maksiat, kan seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, penyakit hati itu muncul karena pandangan yang berlebihan. Pandangan Ada yang 2 berlebihan. pandangan. Satu, makna harfiah kita adalah menatap. Coba kalau saya ketemu dengan salah satu, saya memandang berlebihan. Tadinya Masya Allah Erina itu loh, cantik, awet muda gitu. Tapi begitu memandangnya dari atas sampai bawah, akhirnya kelihatan, Masya Allah, jarinya jempol semua. Akhirnya muncul karena kita memandangnya berlebihan. Coba kita memandang seret, nggak kelihatan kalau jerawatan. Tapi kita memandangnya itu melotot sampai kayak apa? Akhirnya kesalahan-kesalahan yang kecil muncul. Itu kita memandang. Lalu memandang itu anggapan. Ketika saya memandang seseorang, kultus individu, Ustadz itu paling hebat. Maka kalau didoain orang lain kita nggak mau. Pokoknya kalau nggak itu nggak. Ketika Ustadz itu punya statement yang agak salah, kita pun akan bilang benar. Kenapa benar? Karena Ustadz itu. Jadi memandang berlebihan itu bisa betul-betul memandang dengan indera kita. Kayak tadi, bisa dengan anggapan atau perasaan kita. Begitu aku dekat dengan Galuh. Sejelek apapun aku selalu bilang Galuh itu hebat. Karena saya memandangnya sudah berlebihan. Nah, ketika saya membenci seseorang berlebihan, apapun yang dia lakukan, semuanya nggak nyenengin saya. Nah, itu Ramadan insya Allah kita pagi kuliah. Jam 9 kuliah. Sore jelang maghrib kuliah. Isya kuliah. Gratis dosennya yang pada datang. Masya Allah. Itu yang bisa membuat kita hatinya insya Allah bersih. Memandang berlebihan, bicara berlebihan. Yang tidak kalah penting, makan berlebihan. Oh, ternyata Ini terkait tuh. sekali dengan Ramadan. Makan berlebihan bisa porsi. Ketika kita makan berlebihan porsinya, bawaannya ngantuk. Ketika ngantuk, setan berbisik. Sehingga membuat kita enggan untuk melakukan aktivitas. Makan yang kedua, berlebihan. Ketika saya mampunya hanya sekedar bacem tempe, tapi saya memaksakan rendang. Dari mana saya dapat rendang? Akhirnya saut kanan, saut kiri. Hal-hal yang tidak halal bisa menjadi konsumsi kita di saat kita makan. Nah, di bulan puasa, insya Allah semuanya akan terkendalikan dengan ibadah kita. Bicara kita tidak berlebihan, pandangan kita tidak berlebihan, dan insya Allah makan kita juga tidak berlebihan. Itu sebabnya puasa memberi efek pada kita untuk bersih-bersih hati. Benar banget ya. Baru kerasa banget nih ternyata bicara berlebihan, pandangan berlebihan dan juga makanan berlebihan itu membuka pintu hati jadi kotor ya. Iya, Betul. iya. Padahal makan juga ternyata ada kaitannya dengan hati ya Bunda ya. Iya, Sederhana iya. makan ternyata. Ada hubungannya ya. Ada Tapi boleh juga kita mengajak pemirsa yang lagi menikmati cahaya Ramadan sore kali ini, boleh loh kalau Anda mau bertanya langsung aja telepon di 0274 580 800 atau video call di 082333 403
574. Ada di layar kaca, nanti langsung di save nomornya TVRI dan Cahaya Ramadan Betul ya. sekali, Ada Teh passwordnya ya? Rin. Ada Galuh ya? passwordnya. Apa tuh? Untuk pemirsa yang mau bergabung jangan lupa passwordnya Cahaya Ramadan. Nanya dong. Tanya dong ya. Oh iya ya, mau tanya dong ya. Maksudnya aku mau jawabannya. Oke, gitu. mau aja di Teh Rin. Oke, kita ulang ya Teh ya, untuk pemirsa di rumah yang ingin ikut kuis jangan lupa passwordnya Cahaya Ramadan. Tanya dong. Ya, Gitu, boleh nanti langsung ya. dijawab oleh Bunda Eni Harjanti ya sore hari ini. Ya, kita sambil lanjutkan dan menunggu Sambil pemirsa menunggu, bergabung, kita iya. boleh lanjutkan lagi Iya, ya. Tadi monggo. kita baru mengulas hati yang kotor. Sudah tahu penyebabnya, kedudukan hati. Nah, Iya. sekarang pengen tahu nih, hati yang kotor berarti bisa bersih ya, Bun? Iya, hati kotor itu ada dua, tambah keruh atau bersih. Waduh. Sama dengan ketika Bunda menyampaikan hati sakit. Ya. Bisa sembuh, sehat, bisa atau- mati. Mati itu dalam arti gimana? Maksudnya mati Mati hatinya. Oh, mati Kalau hatinya. hatinya mati, ini masih ada di surat Al-Baqarah lagi. Ya. Qatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Nah, kalau Allah sudah menutup hati kita, menutup pendengaran kita, menutup mata kita, maka kita tidak akan mampu lagi mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Ini namanya sudah mati. Ada orang rame-rame berbondong-bondong pergi ke masjid, kita juga sekedar nanya, jam segini ke masjid mau ngapain? Mau terawih, udah stop. Dia nggak akan kok saya ikut, Ya. ini begini, enggak. Itu di sana ada apa rubung-rubung, oh ada orang menebar sedekah, oh cukup. Berhenti di Oh, situ ya Bunda. ada orang cantik pakai Iya. busana syar'i gitu. Kita ya cuma sekedar bilang, oh nggak ada apa-apanya. Jadi kayak hatinya udah Jika hati sudah mati. Ya. Kadang kita berpikir, ini orang deket masjid loh, adzan berkumandang sebenarnya denger juga loh. Ya. Kenapa dia kok nggak ke masjid? Kita bisa mengenali Ya. apakah dia sekedar malas gitu, atau memang sudah betul-betul mati. Kalau malas itu baru sakit. Tapi kalau sudah mati dia nggak akan bergeming sedikit pun. Bahkan orang ini dengan mudah sesuatu yang dibenarkan dia anggap satu kesalahan. Sesuatu yang salah bisa jadi dia benarkan. Itu kalau hatinya sudah mati. Nah ini berbahaya Diapa-apakan. sekali ya Iya, Bunda kalau nggak seperti itu. bisa. Nah terkadang kita terjebak dalam penyakit-penyakit hati tersebut Bunda, Iya. tapi kita tidak sadar. Nah hal ini apakah kita bisa kenali dari dalam diri atau memang harus ada orang lain yang mengingatkan Bunda? Sebenarnya begini, bedanya sakit penyakit hati dan penyakit fisik. Iya. Penyakit fisik itu kita kena pisau, langsung kita kenali, langsung kita cari obat merah, langsung kita cari plester. Kelihatan ya Bunda Tapi ya? begitu yang sakit itu hati, Iya. maka itu akan bertambah-tambah. Tadi Bunda sampaikan, penyakit hati itu kalau tidak segera diobati akan bertambah-tambah. Bunda sampaikan, fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradun. Walahum adzabun alimun bahwa kanu yakdibun. Di dalam hati itu ada penyakit. Dan Allah menambah penyakit itu. Coba kita ngobrol yang nggak baik. Asik nggak? Iya, asik ya. Saja. Kita Lupa, ngobrol lupa. yang nggak Iya, baik. Pak. Asik nggak? Ngobrol tidak baik itu waktu terasa cepat. Orang yang melakukan keburukan, waktu terasa cepat. Coba kita tanya orang-orang yang sedang ngerumpi itu. Dia akan bilang, Masya Allah, kok sudah sore? Sementara orang yang bekerja, dia bilang, kok nggak sore-sore ya? Kok lama Beda. gitu. Jadi orang yang hatinya ada kekotoran, yang hatinya ada penyakit, Allah tambah sehingga dia tidak merasa kalau di dalam dirinya itu ada penyakit. Baik, dan sore hari ini ternyata tidak hanya kami nih Iya, Teh Rin sudah yang yang bergabung antusias, ya. ternyata juga Boleh, pemirsa boleh. juga Iya. ingin bertanya di sore hari ini. Kita bacakan dulu boleh ya Boleh, Teh? boleh, boleh, Oke, boleh. mohon izin Ustazah ini aja yang bertanya. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya bagaimana hukumnya kita membahagiakan orang lain tapi sebenarnya hati kita tersakiti. Saya Adit dari Condong Catur. Iya, iya. Condong Catur, Syukron. Iya. Monggo silakan Bunda. Ini rasa sakit di hati bukan karena persoalan, tapi karena ketidakmampuan kita memanage hati kita. Persoalan yang ada tidak akan mempengaruhi hati kita kalau kita pandai memanage. Maka saya bilang jangan resah dengan datangnya masalah, karena setiap masalah ada hikmah. Tergantung bagaimana kita memanage hati kita. Saya disakiti, saya tanya,
yang sedih, yang nyakiti, atau yang disakiti? Pak Erina. Yang Ada orang menyakiti, Aha. yang sedih, yang disakiti, atau yang menyakiti? Yang disakiti ya? Apa yang Yang menyakiti ya? sedih. Kalau Yang menyakiti mungkin nggak tega mungkin Bunda. ya, sebenarnya yang harus was-was, yang harus sedih itu orang yang menyakiti. Kalau saya dibohongi, Ya. yang sedih, yang berbohong atau yang dibohongi? Bunda yang Saya dibohongi. Iya. Yang sedih, yang bohong, Harusnya atau aku yang dibohongi? yang dibohongi. Harusnya. Iya, orang bilang yang dibohongi, Iya. tapi tidak. Oh, Yang sedih itu yang bohong, harusnya yang seperti itu ya Bunda. sedih itu yang menyakiti. Karena apa? Hari ini aku hatinya sakit. Mungkin aku dengan ngaji sembuh. Mungkin aku dengan sholat sembuh. Mungkin aku dengan kumpul orang soleh sembuh. Tombah hati iku limo. Tapi dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di akhirat. oh, yang menyakiti tadi Iya. ya. Iya. Saya dibohongi. Apa soal apa? Duit. Iya. Ditipu. Kita cukup ngomong, ya Allah kalau itu memang rezekiku kembalikan dengan caramu. Namun kalau itu bukan rezekiku, ya Allah beri keikhlasan, gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Iya ya Teh. Tapi bagaimana yang bohongin kita? Iya, Ya. iya. Yang Kalau nipu seperti itu kita. berarti tidak hanya menyakiti orang tapi juga menyakiti hatinya sendiri ya Teh. Iya, menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya di kelak kemudian hari, menyakiti keluarganya semuanya. Jadi saya selalu bilang, Ya. hati yang bersih, terima takdir Allah itu dengan kelapangan dada. Caranya cari hikmah di setiap persoalan-persoalan yang menimpa kita. Supaya bisa cari hikmah, kita harus banyak talabul ilmi, menghadiri majelis majelis Taklim, taklim, benar kan? iya. Termasuk menyimak cahaya Ramadan sore kali ini. Iya, Iya. karena hikmah itu tidak datang sendirinya. Betul. Hikmah itu harus dicari. Harus dicari ya, Iya. Bun. Kita nggak boleh diem aja di depan TV nungguin, tapi kita nggak ngerti ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi kalau simpulannya dengan pertanyaan itu, bagaimana kita membahagiakan orang lain tapi sebenarnya hati kita tersakiti? Subhanallah. Penyenangan sedang menghimpun pahala sebesar-besarnya. Masya Allah. Sakit itu segera cari obat. Dengan cara cari komunitas orang-orang soleh. Dengan cara perdalam ilmu agama. Dengan cara ngaji. Maka orang yang sekarang engkau bahagiakan, kamu akan mendapatkan balasan kebahagiaan. Bukankah dalam satu hadis, jika kamu menolong orang lain di dunia, maka Allah akan menolongmu dunia akhirat. Kalau kamu membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan kamu dunia dan akhirat. Tidak ada balasan dari Allah itu sama. Saya sedekah 10.000, kita akan dapat 10.000? Enggak. Janji Allah 10 kali lipat. Janji Allah 700 kali lipat. Janji Allah dilipat gandakan. Jadi kalau kita membahagiakan orang, maka kebahagiaan untuk kita akan berlipat ganda dari arah manapun yang harus kita pahami. Nah, itu ya harus kita tanamkan kan. Iya. Jadi tidak usah khawatir untuk membahagiakan orang ya Bunda ya. Iya. Jadi sudah ada jaminannya sama Allah ya Teh Erin ya. Memang kita tuh PR banget ya untuk menata hati. Nah, betul hati, tadi. apa kolbun ya, kolbu ya itu Kolbun benar-benar. mayit. Iya, kita harus Kolbun mayit. Nah, itu harus bisa apa Iya. ya istilahnya tahu ilmunya, tidak hanya Iya. sekedar ya udah deh, tapi ternyata masih kan katanya ada dalam bahasa psikologi itu apa luka batin. Iya. Ya kan luka batin itu akan bisa muncul pada suatu titik kemudian dia membabi buta. Nah, itu kaitannya berarti belum bersih ya, hatinya masih kotor ya, Bun. Tadi kan sudah Bunda sampaikan. Iya. Tombol hati kan gitu. Bunda nggak nyanyi ya, sudah bikin nyanyi. Iku limo awanane. Kita bisa baca Quran. Kita bisa memperbanyak sholat kita yang wajib dan yang sunnah. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita perbanyak zikir. Kalau kita sudah tahu apotek hati, kenapa kita pergi kemana-mana? Nah, Masya Allah. Iya. Iya kan? Kita Sudah ada cukup datang solusinya ya, saja. Iya, Bunda ke ya? apoteknya kan 5 sudah itu. banyak. Tadi juga kita diperkenalkan hal lain lagi juga ya Teh ya, bahwa ternyata manajemen tuh juga hati juga perlu di Perlu manage. di manage juga ya, bukan hanya duit aja ya di manage duit. Jadi pengaturan tidak hanya keuangan ya Teh ya, hati juga perlu diatur biar tidak. Kalau kondisi hati itu kayak apa? Kondisi hati Apa selalu bersih? enggak juga Bunda. Apa selalu sakit? Enggak juga up and down. Apa selalu ini? Berubah-ubah terus kayak Berubah-ubah hati kan? berubah-ubah. kadang moody juga ya. Iya. Tiba-tiba hari ini lagi Iya. happy banget, hatinya bahagia. Hati itu laksana bulu. Hah? Bulu. Bulu. Jika kena angin sebentar saja, dia sudah mobat mabit. Maka kita berucap apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah
Dat yang membolak-balikkan hati. Kita mohon ditetapkan hati kita ketika kita dalam petunjuknya. Ini yang penting. Karena tidak jaminan orang yang sekarang itu hatinya bersih. Tapi mohon maaf, ketika dia kebersihannya itu belum sempurna, kemudian terkontaminasi dengan percikan lumpur, maka tiba-tiba menjadi kotor. Atau jangan kira orang yang hari ini hatinya kotor, selamanya akan menjadi kotor. Tidak. Ketika Allah memberikan hidayah, dia pandai mengambil hikmah, bisa jadi orang yang awalnya hatinya kotor, bisa berubah menjadi bersih. Dan semoga ya Teh kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mengambil hikmah, selalu bisa melembutkan hati kita untuk terus selalu belajar. Mendengarkan kalimat-kalimat dari Bunda ini tuh bisa menyejukkan hati, ngademin gitu ya. Betul Jadi sekali. kayak pengen, aduh ya bener juga ya kita harus berubah. Jadi introspeksi gitu ya Teh ya sore. Iya, Dan iya. kita masih akan ngobrol lagi Bunda dan juga Teh Herin ya. Kita akan break dulu boleh Teh? Oke, baiklah. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan. ليالي الهوى كيف المحبة كيف النوع قدر نسي العيون
seobat hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dirahmati Allah, kita masih bersama di Cahaya Ramadan dan rasanya senang banget ya kita mendapat pencerahan dari Bunda Eni Harjanti terkait dengan bagaimana di bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai bersih-bersih hati gitu ya. Ya mungkin selama ini kita luput kali ya Galuh ya. Yang kita bersihkan bukan hati tetapi lebih kepada fisik, jasmani ya, ngebersihin jerawat, bersihin Semangat kalau ya, bersihin betul. muka ya, Atau mungkin gimana badan supaya tetap langsing, kurus gitu ya. Gimana hati kita glowing. Itu dia kita nggak kepikiran hati glowing, terus gimana hati itu bisa bersih, bersinar. Tadi kita udah tadi dapat hati yang kotor. Betul. Udah ngerti Ada nih ya. telepon. Nah, oke, baiklah. Ada Lagu kita telepon terima ternyata. dulu ya. Boleh Ya. sekali. Assalamualaikum, Cahaya Cahaya Ramadan. Ramadan. Waalaikumsalam, nanya dong. Boleh dong. Boleh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Nia di Sleman. Silakan Mbak Nia, pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Izin bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. gimana ya caranya Ustazah biar hati kita itu juga ikut memaafkan, bukan cuma lisan yang memaafkan. Karena kan biasanya kalau misal kita ada problem dengan orang, kita sudah memaafkannya secara lisan, namun dalam hati kita kadang kita tuh masih dongkol, masih kurang ikhlas gitu Ustazah. Ya. Itu aja. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mbak Nia. Ya belum. Oke, sehat-sehat, salam untuk keluarga. Iya. Nah, kadang-kadang kalau anak kecil nih teh, maaf gitu cuma di mulut aja. Nah, gimana? Jangan anak kecil, orang gede juga iya. Itu justru yang parah itu orang Orang gede. gede, anak kecil tuh malah lugu loh Galuh ya kan. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bunda, lebih mudah minta maaf atau lebih mudah memaafkan? Minta maaf sepertinya, ya. Bunda. Ya, Minta kalau maaf lebih mudah minta maaf atau lebih mudah memaafkan di momen Idul Fitri. Ya. Kita kadang-kadang nggak mikir aku punya salah dengan dia apa enggak. Orang belum pernah ketemu, begitu ketemu juga minta maaf lahir batin, padahal ketemu aja belum. Saya tausiah di mana, ketemu baru kali itu, orang sudah berbondong-bondong salim, maaf lahir batin. Salahnya di mana? Ternyata meminta maaf itu jauh lebih gampang. Ketika minta maaf itu diniatkan dengan satu keberanian. Meminta maaf dibutuhkan keberanian. Tetapi memaafkan dibutuhkan ketulusan. Terkadang ada orang meminta maaf. Mbak Galuh, maafin Bunda segala kesalahannya. Iya Bunda, saya maafkan. Begitu Bunda pergi, Galuhnya ngomong gini, Tite nono Allah rasare. Ya, Allah nggak sare. Aku memang memaafkan, tapi yang di atas nggak terima kalau aku disakiti terus. Berarti itu ada dendam dalam hati. Masih kotor hatinya ya. Iya, kita belum memaafkan betul. Pertanyaannya, bagaimana supaya aku mampu memaafkan orang? Sadari bahwa memaafkan orang sesungguhnya bukan untuk orang itu. Tetapi memaafkan orang untuk diriku sendiri. Surga itu tempat wa'afina aninas. Surga itu tempat orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan itu untuk diri sendiri. Misalnya, hari ini saya dendam pada seseorang. Setiap ketemu Masya Allah, hati dongkol. Saya lihat dia pakai baju baru, sakit hatiku. Dia bahagia, sedih hatiku, semuanya. Jadi ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, sesungguhnya menyakiti diri sendiri. Tapi ketika aku memaafkan, perlahan hati ini menjadi bersih. Apapun yang kamu lakukan itu bukan urusan saya. Cuma, pakai cuma. Ya nggak usah begitu ada orang salah. Wes saya tak maaf ke, ya nggak gitu. Nanti diulang lagi. Tapi memaafkan tidak harus diikrarkan. Tapi kalau meminta maaf harus. Meminta maaf harus ya. Kalau memaafkan nggak mesti diikrarkan. Misal gini, tadi aku berdesakan di tempat wisata. Kebetulan kepala saya tertimpa orang. Dan aku marah. Ketika marah itu sampai rumah wisatanya hilang. Adanya cuma muring-muring gitu. Tapi ketika aku menyadari, oh iya ya, tempat wisata isinya nggak cuma aku doang. Ada orang banyak, ya sudahlah. Aku maafkan, kita enak. Tapi apakah saya harus mencari orang itu kembali untuk memaafkan? Tidak. Nah ini kalau Bunda sering Erina ikuti, sering Bunda bilang, ya Allah
Ampuni orang-orang yang berbuat baik padaku dan orang-orang yang menyakiti hati dan perasaanku. Kita maafkan orang-orang yang menyakiti hati dan perasaan kita supaya kita apa? Lega. Hati bersih itu kalau kita loss, lega. Jadi semuanya juga untuk diri kita juga ya, Bunda ya. Iya, jadi untuk Mbak Nia atau Bu Nia tadi, ya sadari bahwa memaafkan itu kepentingan kita, bukan kepentingan orang yang kita maafkan. Masya Allah. Jadi mindsetnya harus ganti nih ya. Setiap kita memaafkan jangan untuk orang lain, tapi Iya, untuk nanti diri kita sendiri. dendam terus, dan kalau dendam hati kita kotor. Betul. Kita nggak mau kan nanti kita kotor terus Orang sampai nanti. dia yang punya sesuatu happy kok aku yang sedih. Iya ya, benar Ngapain juga ya. gitu loh. Iya kan? Kebalik-balik kan? Betul, betul, benar-benar ya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda nih Teh, kalau misalkan hati yang kotor nih seperti apa? Nah, kalau hati yang bersih nih Bunda, yang bisa kita kenali seperti apa nih? Iya. Ciri-cirinya kayak apa? Nah, gini. Pertama kita minta hati yang bersih tadi dah. Doa Allahumma ya? ya muqallibal qulub. Udah kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana di surat Ali Imran ayat 8. Lalu gini, saya coba. Di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya otak. Gunanya untuk planning. Kemudian apa yang kita planningkan hendaknya diturunkan ke hati. Setelah hati berbicara, baru ada yang namanya eksekusi. Nah, hati ini akan mengiyakan planning kita atau tidak. Saya hari ini nggak punya apa-apa, tapi di tetangga ada pisang yang sudah ranum, nggak dipetik-petik. Gitu. Saya mau ngambil, gitu. Tapi hati kita berkata, jangan. Itu bukan milik kita. Jangan. Itu nanti haram. Jangan. Darah yang haram menghalangi doa kita. Darah yang haram akan menghilangkan kesolehan kita. Jangan. Ketika hati berkata, jangan, maka kita tidak jadi eksekusi. Ngambil pisang tadi gagal. Jadi hati sebagai kontrol. Hati kita ketika berkata, iya lakukan itu. Nggak apa-apa, toh cuma sekali. Besok nggak lagi deh. Ini kepepet, Allah Maha tahu. Langsung kita eksekusi karena hati berkata iya. Maka di bagian awal tadi ada satu hadis yang tadi Bunda sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri itu ada segumpal daging. Lalu apa kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Idza saluhal jasaduhu kulluh. Jika hati itu baik, maka semua akan menjadi baik. Lah kalau hatinya buruk, semua menjadi buruk. Apa itu? Dikatakan ala wahya qalbi. Itu adalah hati. Jadi kalau ditanyakan apa relevansi apa yang kita pikirkan, logika kita dengan hati kita, maka hati ada kontrol. Ya. Bukan berarti kita tidak butuh logika ya Bunda ya. Iya. Jadi hati itu kontrol. Jadi ketika kita sudah punya planning, kita turunkan ke dalam hati, hati kita berkata ya, maka ada eksekusi. Ketika kita punya planning, hati kita berkata tidak, itu tidak baik, maka tidak ada eksekusi. Itu. Tadi kalau misalkan hati kita kotor, nggak mungkin bisa kontrolnya lebih baik ya Bunda ya. Jadi yang bisa mengontrol lebih baik itu ketika hati dalam kondisi bersih. Yang gini, kita punya gelas warnanya putih bening. Ketika kita masuki sirup merah, gelasnya jadi warna apa? Merah. Merah Bunda. Ketika kita masuki sirup melon, jadi melon hijau. Hijau Bunda. hijau. Apa yang kita masukkan itu akan tercermin di hati. Sebaliknya sekarang, gelas kita kotor, warnanya coklat. Maka air putih yang kita masukkan pun warnanya jadi ikut coklat. Gelas kita warnanya hijau botol. Kita cor air putih, tetap warnanya jadi keruh hijau botol. Maka ini ada relevansi antara kebaikan-kebaikan ini. Orang yang berhati bersih tidak akan melakukan hal yang buruk. Rasanya pengen lo galuh punya hati yang bersih, tapi gimana caranya ya Bun? Tadi kan Bunda bilang yang pertama itu banyak berdoa. Yang kedua kita berprasangka baik. Terhadap apapun yang menimpa kita. Belajar menjadi orang yang ridho dengan segala takdir Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Terus tolok ukurnya sekarang begini. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kau pikirkan. Dan apa yang kamu lakukan,
itulah yang ada di hatimu. Karena kita ini di sini mikir sesuatu, kemudian muncul, wah aku pengen loh nanti bukanya es buah, karena kita sedang mikir es buah. Iya. Tapi ketika hati tidak mengiyakan, ya kita nggak ada eksekusi, nggak jadi beli es buah. Apanya aja deh. Iya, apa adanya. Saya, hari ini badanku nggak enak, nanti mau bikin mie, pedes, panas gitu. Tapi giliran sudah malam, enggak ngapain orang tua makan mie, nanti nggak sehat, nggak jadi. Karena apa? Hatinya tidak mengiyakan, maka eksekusi nggak ada. Ketika hatinya oke, eksekusi jalan. Nah, ciri hati yang bersih, ketika amal kita insya Allah baik. Bisa diterima, baik secara hukum syar'i agama, maupun hukum di negara kita. Nah, kalau hati itu berarti tahu banget atas diri kita ya Bunda ya? Tahu kondisi kita seperti apa, yang bisa mengukur kita pantas atau tidak, kita layak atau tidak memakai itu juga hati ya Bunda ya? Jadi jujur yang paling sulit adalah jujur pada hati. Jujur pada diri sendiri, jujur pada hati. Itu yang paling sulit. Tapi Bun, pernah nggak sih dalam kondisi tertentu manusia itu kadang-kadang suka denial dengan suara hatinya gitu. Jadi antara baca teori dengan ilmu begini harusnya, tapi kata hatinya nggak usah ikut-ikutan korupsi, nggak usah. Tapi aku butuh ini. Nah itu ada pertentangan hati itu gimana caranya? Padahal dia orang beriman, maksudnya tetap berdoa, maksudnya tetap takwa gitu loh. Mohon maaf, ini tidak jujur dengan hati nurani. Sebenarnya tidak jujur. Bunda punya kisah yang sangat sederhana. Dari rumah, Bunda itu sudah bilang, aku nanti mau pergi ke Bantul, mampir ke sana beli buku. Hati kecil itu sudah bilang begini, wong Bantul itu arahnya ke sini kok mampir belinya ke sana. Gitu. Hati kecil. Tapi aku debat. Bahkan sekalian keluar daripada aku nanti masuk keluar lagi. Udah aku aja jalan ke sana. Hati kecil ini ngomong lagi. Tapi kan arahnya beda. Kamu ke sana mau ke sana. Akhirnya yang menang yang jahat. Udah, pokoknya aku ke sana. Sampai tempat apa? Tutup. Ternyata tokonya tutup. Ini sebenarnya cuma karena aku nggak percaya dengan hati nurani. Sebenarnya hati nurani itu paling jujur, paling baik pada kita, tapi kita sering memberontak ketika dia itu bersuara. Baik Bunda. Tapi terkadang yang menjadi tantangan Bunda, kadang hati kita sudah bilang misalkan kayaknya kamu kecapean, kayaknya kita kecapean, tapi kan nggak apa-apa daripada nanti jadi malas. Nah, bagaimana membedakan antara itu suara hati atau yang satu, bagaimana membedakan antara kita terlalu keras dengan hati kita dan suara hati yang sesungguhnya, Bunda? Ada kori sebenarnya. Kemarin Bunda tidak bilang baca itu karena nggak nyangka tanyanya. Di surat Al-A'raf ayat 17 itu setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kita pahami setan itu punya SIM, surat izin menggoda. Gitu. Ya Allah Bunda, ketika manusia diturunkan ke bumi, setan sudah bilang, ya Allah izinkan aku menggoda mereka. Dan Allah godalah siapapun yang bisa. Berarti sudah punya SIM. Kalau bisikan-bisikan itu condong kepada kesesatan, condong kepada mencederai akidah, mencederai syariat, maka itu setan. Tapi kalau bisikan-bisikan itu lebih kepada kebaikan, insya Allah itu hati nurani kita. Kita berpikir, ya Allah, aku suruh menyembelih anakku. Yang terjadi akhir-akhir ini, ya kan? Suruh menyembelih anak karena aku mendapatkan bisikan. Dia pikir nanti kemudian muncul malaikat untuk menggantikan anaknya dengan gibas seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tidak. Kita harus menyadari bahwa ini bisikan setan yang namanya membunuh. Jangankan membunuh anak, membunuh orang lain tanpa sebab, kecuali dalam jihad, itu merupakan dosa yang besar. Nah setan, saya pernah punya tema, setan tak kurang cara untuk menggoda. Setan itu nggak kurang cara dan lebih pintar. Celahnya banyak ya Bunda ya. Bahkan orang yang sudah mau menjemput ajal, itu saja kadang kita talkin dari sini. La ilaha illallah, nolehnya ke sana. Kita kejar telinganya. La ilaha illallah, dianya begini. Terus ketika setan mencoba menggoda kita. Hati-hati karena tidak ada setan yang berhati bersih. Bulan Ramadan setan dibelenggu. Bukan bermaksud setan ditali, setan dirantai, tapi apa?
kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita pada firman-firman Allah, itulah yang membuat setan tidak mendekati kita. Jadi jangan dibayangkan, oh setannya sekarang ada rantai, setannya ada ini. Tidak, kedekatan kita kepada Allah itu. Oh gitu, ya. Wah, ternyata ya. Semakin mendekati apa yang disampaikan oleh Bunda ini kita semakin menyadari bahwa ternyata hati itu memang adalah kontrol, dan hati itu adalah pusat dari segala sesuatu, apa cerminan spiritual dan moralitas kita. Dan kita akan masih berlanjut. Betul ya. sekali. Kita jeda dulu sebentar, tetaplah bersama kami hanya di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa ada masih di Cahaya Ramadan sore hari ini, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda Edi Harjati, ternyata suara hati harus kita kenali. Meskipun itu halus, kita harus bisa membedakan mana yang suara hati yang suara setan atau mungkin suara hati. Nah, kita kayaknya perlu punya keterampilan nih untuk bisa mengenali, harus bisa mengolah hati gitu ya. Ternyata harus dilatih ya. Ya kan, kecerdasan bukannya kecerdasan intelektual, tapi bagaimana kecerdasan emosional, spiritual itu bersatu kan Bunda ya. Nah, terkait dengan bersih-bersih hati. Kadang-kadang kita Ramadan tuh oke lah ya, kita memaafkan, melapangkan gitu. Tapi giliran Ramadan selesai, kita masuk bulan Syawal, ya Syawal habis deh ya, mulai deh tabiat lama, perilaku lama, mengumpat, gibah muncul lagi. Nah itu supaya hati tetap bersih itu kan ya, kita bukan nabi ya, bukan bukan malaikat. Itu gimana caranya Bun? Ada satu istilah Ramadan sepanjang masa. Gimana Ramadan sepanjang masa? Bulannya cukup 30 hari. Tapi amal ibadah Ramadan itu yang dilestarikan. Kenapa ketika Ramadan kita bisa baca Quran, pasca Ramadan tidak? Padahal secara logika Ramadan itu kita lapar. Lah tidak Ramadan kita kenyang. Kenapa waktu lapar kita bisa ngaji kok bareng lapar malah kenyang malah tidak? Harusnya energinya lebih ya Bunda ya? Lebih. Nah, ketika Ramadan kita bisa jamaah ke masjid, kita punya waktu untuk menuntut ilmu, kondisi kita sempoyongan, kelaparan, kita berangkat. Tapi ketika pasca Ramadan nggak punya waktu, Rina yuk ngaji, nggak ada waktu Bunda, habis Bunda, diadakan, ya. Jadi jangan aku besok akan ngaji, kapan? Ketika sudah punya waktu longgar, enggak, dilonggarin waktunya. Kita harus di-manage sedemikian waktu yang kita miliki, sehingga dunia akhirat kita dapat. Harus ada komitmen dong. Rajin-rajin ke salon. Salon. Ya, kita nyalon diri kita, kita nyalon hati kita. Oh, ada salon apa nih? Salon hati ada nggak? Saya kalau salon hati ingin tahu di mana ada salon hati yang bisa memperbaiki hati. Biar glowing tadi ya. Biar glowing Kumpul hati. dengan teman-teman kita yang soleh, yang teman yang baik, bestie itu bukan orang yang selalu mengiyakan apa yang kita lakukan. Bestie adalah orang yang mengiyakan, mensupport dikala kita pengen baik, dan orang yang berani berkata tidak, jangan ketika kita berbuat buruk. Itu bestie yang baik sesungguhnya. seperti itu ya Bunda. Maka Imam Syafi'i berkata, ketika kamu menemukan teman sejati yang bisa membawamu ke surga, jangan pernah engkau lepaskan. Dijaga betul. Tersinggung sedikit, oke. Ya, mungkin dia baru kilaf. Ini kita jaga betul karena teman itu bisa membawa kita untuk akhirat. Betul. Jadi ternyata memang dunia itu kan hanya sementara. Dunia itu kita kan memilih ya. Tapi tadi saya baru tersadar bahwa ternyata hati itu adalah sumber dari segala sumber. Betul sekali. Perilaku kita, tutur kata kita. Nah sekarang kebayang nggak sih saat ini gitu ya, dengan kondisi yang begitu terbuka, bebas, itu kadang orang suka bilang gini, nggak punya hati ya, sekarang orang tuh pada nggak punya hati ya, orang kayak begini di itu gimana ya Bun? Satu contoh yaitu tadi, ada ayah membunuh anaknya, atine ning ndi. Terus ada orang menyakiti orang yang hari ini bilang disayangi, hari ini bilang aku sayang, tapi hanya hitungan. Makanya itu pentingnya Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, tadi kan Bunda bilang kalau supaya hati itu kan kita harus tadi apa berdoa, terus apa lagi tadi Kumpul berzikir, kumpul dengan orang soleh, seperti itu. Berzikir, itu kan kontrol perbuatan kita ketika condong kepada kebaikan, insya Allah itu hati kita bersih. Berarti kita harus punya pegangan dong ya. Iya. Nah ini kita megangnya
syariat-syariat dalam agama kita. Oke, baik. Ya, iya. Baik, tapi menarik Bunda ketika Bunda menyampaikan ke kami nih, kami masih bisa untuk memikirkan hal itu. Tapi bagaimana bagi anak-anak Bunda? Bagaimana kalau kita mengenalkan ke anak bahwa Allah itu dekat? Bagaimana membuat anak itu mengenali hatinya, Bunda? Kita coba, kita masuk ke dunia anak-anak. Ya. Bukan anak-anak yang dipaksa untuk menjadi dewasa, tapi orang dewasa yang mencoba. Saya kasih contoh, ada seorang anak, cucu saya bilang, Oma, di surga ada cilok enggak? Oh ada, gara-garanya sederhana, Dek kamu sholat. Kalau kamu sholat nanti disayang Allah, kalau kamu sholat kan dia masuk surga. Kebetulan dia suka cilok, maka pertanyaannya, Oma, di surga ada cilok apa enggak? Ya Allah, lucu banget. Kita sih. jawab, iya di sana ada cilok, di sana ada donat dengan aneka topping yang kamu suka. Ini cara memasukkan berbagai ilmu ya pada dunia anak-anak, tidak dengan cara anak yang kita paksa untuk berpikir ala orang tua, tapi orang tua yang belajar untuk masuk ke dunia anak-anak. Maaf, menyelami dunia anak ora sah bocai. Artinya jangan kita menjadi seperti kita malah jadi anak-anak. Terus kita anak-anak. makan sambil lari-lari sambil ini ditanya kenapa anak-anak gitu, enggak. Kita menyelami dunia anak ning awake dhewe ra bocai gitu loh. Tahu ya? Tidak usah kekanak. Jangan kekanak-kanakan. Kan sekarang dunia kebalik ya. Yang gede jadi kekanak-kanakan, yang kecil jadi kedewasa-dewasaan. Dunia kebalik deh. Betul sekali, karena pengaruh teknologi tadi juga salah satunya ya. Tapi ini yang menjadi tantangan kita bersama ya, Teh Erin, ya, bagaimana kita tetap mengenali hati kita dan semoga kita bisa terus mengenali hati kita dan juga membersihkan hati ya Teh ya. Yang penting bersih-bersih hati. Jadi kalau udah bersih-bersih ruangan langsung ingat lagi, aku udah bersih-bersih hati belum ya hari ini ya gitu ya. Zikirku gimana, tolabul ilmiku gimana gitu kan. Yang mengotori hati kita itu tadi sudah Bunda sampaikan, pandangan yang berlebihan, makan yang berlebihan, bicara yang berlebihan, kemudian kultus individu, nek rakai ora, sehingga dia jelek pun kita dukung, karena dia itu termasuk pandangan kultus individu. Kemudian fanatisme golongan, golonganku begini. Ya pokoknya benernya gini, yang lain salah. Itu termasuk. Ini yang terakhir adalah melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan. Itu biasanya bisa ngotori hati. Nah, semoga poin-poin tersebut bisa kita waspadai ya Teh ya. Betul ya, dan kita bisa merubah diri kita dan lebih banyak bicara. Katanya bahasa sekarang self talk. Bicara dengan diri sendiri saja. Tidak usah banyak-banyak sama orang lain ya. Atau bicara sama Allah gitu ya, ketika kita lagi sholat gitu kan, kita perlu juga menyampaikan. Closingnya nanti Ramadan itu untuk apa? Muhasabah diri. Masya Allah. Jadi ngobrol dengan diri sendiri. Baik. Terima kasih banyak Bunda. Sore hari ini banyak ilmu ya Teh Erin ya. Terima kasih. Semoga Bunda cepat sehat ya Bun. Amin. Kita besok kapan-kapan berguru lagi dengan Bunda. Iya, kita silaturahmi ke rumah Bunda juga. Boleh ya Bunda ya? Boleh. Mendapatkan ilmu yang bisa membuat hati kita jadi glowing. Betul gitu sekali kan? dan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Kita jumpa lagi besok di Cahaya Ramadan. Betul, setiap jam 4:30 sore selalu hadir. Jadi kita bisa mengasah keimanan dan juga keislaman kita. Betul sekali dan juga untuk jadwal imsakiyah besok pagi ya bisa Anda ini di 4:17 waktu Indonesia Barat dan untuk sholat subuhnya di 4:27 dan Anda bisa melaksanakan sholat maghrib di jam 17:48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Ya, yang pasti hati-hati dengan hati. Betul. Saya Rina Kustulita dan saya Galuh pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.